Barat terus dilakukan. Di jalur Pantura Karawang, Jawa Barat yang merupakan jalur utama dari Jakarta menuju Jawa Tengah dan Timur hingga kini masih dilakukan pengaspalan. Menghadapi lonjakan arus mudik mendatang, jalur Pantura yang merupakan jalur terpadat pada setiap musim mudik hingga saat ini masih terus dilakukan perbaikan. Seperti di jalur Pantura antara Cikampek hingga Jatisari, Karawang, Jawa Barat. Jalur sepanjang 2,5 km ini masih diaspal. Pengaspalan dilakukan untuk menutup ruas jalan yang mengalami kerusakan yang dapat mengancam keselamatan para pemudik. Umumnya kerusakan jalan terjadi karena berlubang dan bergelombang. Semuanya di sebelah sana ada nanti. Ngikutin aja. Iya. Sebelah sana ada nanti. Yang harus Bapak muat semuanya nanti ada. Ngikutin aja dulu Pak. Kalau yang ini jangan dulu. Kenapa alasannya ini nggak boleh ngambil? Ini nggak layak lah. Oh, nggak layak. Sayangnya proses perbaikan yang dilakukan terkesan asal-asalan demi mengejar tenggat waktu penyelesaian. Hal ini terlihat dari ruas yang seharusnya dibongkar hanya dilakukan penambalan dan permukaan. Dijadwalkan proses pengaspalan ini selesai 14 hari sebelum Lebaran. Jai Abram, Selativi, Karawang, Jawa Barat. Sementara itu, tiket kereta api kelas bisnis maupun eksekutif untuk semua jurusan dari Jakarta ke Jawa Tengah dan Jawa Timur telah terjual habis. Tiket yang habis terjual mulai pemberangkatan tanggal 5 hingga 12 Oktober mendatang. Tiket kereta api kelas eksekutif dan bisnis dari stasiun Gambir maupun stasiun Senen telah habis dipesan konsumen, terutama tiket pemberangkatan kereta seminggu sebelum hari Lebaran. Semua tujuan, tidak ada yang nggak habis, seluruhnya sudah terjual habis. Bahkan untuk H-2 itu sampai 8.489 penumpang. Itu untuk semua jurusan. Hari ini tidak sedikit calon penumpang di stasiun Gambir, Jakarta kecewa karena kehabisan tiket. Udah habis tadi, udah ya, padahal antriannya masih di depan tadi, baru berapa orang gitu ya. Antri dari jam berapa? Dari jam 5:30 lah. Animo masyarakat untuk membeli tiket kereta api sangat tinggi. Bahkan tiket kereta api tambahan yang dibuka kemarin habis hanya dalam waktu 15 menit. Hingga kini stasiun Gambir telah menambah 4 rangkaian kereta untuk menampung calon penumpang yang terus meningkat. Namun demikian, 34 rangkaian yang beroperasi dalam sehari dianggap belum mencukupi. Pihak stasiun Gambir berencana mencari 3 rangkaian gerbong tambahan untuk meladeni lonjakan penumpang Jakarta, Malang, dan Jakarta Solo, Jawa Tengah. Yuda Setiawan, Maiseno, LaTV, Jakarta. Selain tiket kereta mudik Lebaran, tiket kereta untuk arus balik dari sejumlah kota di Jawa Tengah dan Yogyakarta menuju Jakarta juga habis terjual. Tiket yang sudah habis tersebut adalah tiket kereta eksekutif dan bisnis untuk keberangkatan hari kedua hingga sepekan setelah Lebaran. Sejumlah pengantri tiket di stasiun Balapan Solo terpaksa gigit jari. Mereka mengantri sejak subuh untuk memperoleh tiket arus balik tujuan Jakarta. Namun tiket untuk keberangkatan tanggal 20 Oktober atau sepekan setelah Lebaran sudah habis terjual. Para calon penumpang pun akhirnya menjajaki alternatif transportasi lain untuk kembali ke Jakarta usai Lebaran nanti. Bu tadi nggak dapat. Nah, kenapa? Habis. Terus gimana Bu alternatifnya nanti? Habis. Kan cuma suami saya nggak bukan. Naik bis atau gimana? Atau dundur? Naik bis ya. Tiket kereta api arus balik Lebaran dari Jogja ke Jakarta juga sudah habis terjual. Tiket yang sudah habis adalah tiket untuk kelas bisnis maupun eksekutif semua kereta api, seperti Taksaka, Argo Lawu maupun Argo Dwi Pangga untuk keberangkatan. Tiket arus balik yang masih tersisa adalah untuk keberangkatan hari kelima dan seterusnya. Itu pun jumlahnya kurang dari 10% dari kapasitas kereta. Artinya dari formasi yang ada, kita masih menyediakan 8 gerbong, itu sudah terjual sekitar 90%. PT Kereta Api sengaja menjual tiket lebih awal untuk menghindari antrian dan penumpukan penumpang di stasiun. Untuk mencegah percaloan, PT KA menjanjikan hadiah bagi masyarakat yang menangkap basah calo. Tim Liputan, LaTV.
Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini tengah memimpin rapat terbatas. Berbagai persiapan Lebaran menjadi agenda pembahasan dalam rapat ini. Rapat yang langsung dipimpin Presiden ini juga dihadiri Wakil Presiden Yusuf Kala serta sejumlah menteri. Di antaranya Menteri BUMN Sofyan Jalil, Menteri Perdagangan Mari Pangestu, Kapolri serta Panglima TNI Joko Suyanto. Sementara itu Menteri Perhubungan diwakili oleh Dirjen Perhubungan Darat Iskandar Abu Bakar. Menurut Iskandar, persiapan angkutan Lebaran terus dilakukan, termasuk pengawasan untuk keamanan dan kenyamanan pemudik. Di bagian dalam juga diperbaiki? Iya, saya kira semuanya diperbaiki, dimaksimalkan. Bagian dalam juga? Iya, termasuk bagian dalam. Dan saya kira sekarang ini kan memang dalam proses untuk meningkatkan kereta api dengan lebih baik. Sebab ada waktu 3 tahun, ya sebagaimana dicanangkan di dalam undang-undang, bagaimana untuk meningkatkan perkeretaapian Indonesia. Saya kira itu menjadi program. Semua operator transportasi sibuk mempersiapkan armada mereka untuk angkutan Lebaran. Kesibukan juga terjadi di Balai Yasa yang merupakan bengkel kereta api. Perbaikan dilakukan atas semua aspek, termasuk yang menyangkut keselamatan. Di tengah persaingan berbagai sarana transportasi, kereta api masih menjadi primadona bagi para pemudik. Terbukti tiket kereta Lebaran sudah ludes hanya pada hari-hari pertama bulan Ramadan. Salah satu keunggulan angkutan ini adalah bebas macet. Terlebih dalam masa angkutan Lebaran, kemacetan di jalur-jalur tertentu kerap terjadi dari tahun ke tahun. Meski bebas macet, kecelakaan kereta bisa berakibat fatal. Salah satunya karena angkutan kereta bersifat massal. Dalam sekali insiden bisa jatuh banyak korban. Karenanya menghadapi masa angkutan Lebaran tahun ini, manajemen kereta api dituntut lebih serius melakukan pengamanan. Kita sudah selalu melaksanakan suatu rapat bersama-sama dengan operator. Dalam hal ini ada PT Kereta Api. PT Kereta Api sudah menyiapkan juru periksa jalan ekstra. Kereta Api juga sudah menggerakkan yang namanya semua karyawan untuk melaksanakan perondaan. Nah, inilah dalam rangka meningkatkan keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api. Termasuk pintu-pintu yang tidak dijaga pun pada waktu Lebaran semua dijaga. Di Balai Yasa inilah perawatan dan perbaikan kereta api dilakukan. Lembaga yang berdiri sejak tahun 1920 silam ini turut menentukan keselamatan perjalanan kereta berikut para penumpangnya. Untuk angkutan Lebaran tahun ini, Balai Yasa masih memperbaiki 72 gerbong. Perbaikan dilakukan atas semua aspek, baik teknis yang menyangkut keselamatan, seperti roda dan pengereman, serta aspek interior yang menyangkut kenyamanan. Pertama itu dari roda, kedua dari pengereman, dan yang ketiga itu dari interiornya, terutama kaca Pak, yang harus kita perbaiki. Nah itu dari tiga-tiganya itu adalah merupakan suatu safety daripada kereta api ini. Meski keberadaan Balai Yasa sebagai bengkel kereta sangat vital bagi keselamatan, namun sejumlah masalah menghambat kinerjanya. Salah satunya adalah permesinan bengkel yang sudah sangat uzur. Mesin-mesinnya di Balai Yasa sudah setua umur bengkel ini. Nah, yang paling dominan adalah bagaimana mencapai target produksi. Jadi masalahnya di bengkelnya sendiri, tidak lagi masalah sekitar. Jadi untuk SDM dan fasilitas mesin, terutama permesinan, ya kita sangat berharap suatu saat pemerintah akan bisa bantu. Karena mesin-mesin yang ada adalah mesin-mesin peninggalan Belanda. Kendala permesinan ini cukup memprihatinkan, karena dari aspek sumber daya manusia, bengkel ini terbilang unggul. Para teknisi umumnya sudah mahir dan terampil. Mesin uzur pun berusaha diakali oleh para teknisi terampil tersebut. Taufan Haryadi, Gunawan Wibisono, LaTV, Jakarta. Pemirsa, tetaplah di Kabar Siang, sesaat lagi ada kabar tentang penjualan boneka Pildacil. Informasi pernak-pernik seputar bulan Ramadan akan hadir sesaat lagi dalam Kabar Ramadan. Memasuki bulan Ramadan, aneka produk bernuansa Islam laris manis di pasaran. Produk mainan seperti boneka pun diminati konsumen. Pengrajin boneka mengaku tayangan Pildacil di LaTV turut mendongkrak penjualan produknya.
Boneka merupakan produk mainan yang mudah ditemui di pasaran. Namun boneka berbusana muslim masih terbilang langka. Padahal produk mainan tersebut punya pangsa pasar besar, yaitu kalangan umat muslim. Itulah yang membuat usaha produksi boneka muslim ini mampu bertahan lama. Pemilik usaha ini, Pak Entang Kusnadi, sudah memulai usahanya sejak tahun 1978 silam. Dulu, penjualannya biasa-biasa saja. Produk boneka muslim baru dibuat pada tahun 1998. Meski cukup diminati, namun peredaran boneka muslim masih sangat terbatas. Barulah ketika LaTV menayangkan Pil Dacil, pesanan mulai berdatangan dari berbagai daerah. Alhamdulillah setelah ada tayangan Pil Dacil di LaTV, alhamdulillah sampai ada pesanan dari luar Jawa, diantaranya Sumatera, Lampung, Batam, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya. Bahkan untuk memenuhi animo masyarakat, Entang sengaja memproduksi boneka yang merupakan model peserta Pil Dacil, diantaranya Kiki, Nenah, dan Ali. John Benong, LaTV Bandung, Jawa Barat. Kabar Ramadan tadi menjadi akhir kebersamaan kita di Kabar Siang. Untuk informasi terpilih lainnya, saksikan Kabar Petang pukul 6 sore nanti. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Arif Adil, sampai jumpa.